Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Shifa Waliamdiani and today I'd like to do interpreting from Priyanka Chopra over her Full Power of Woman of Speech. So enjoy the video. Good afternoon, everyone. I'm going to just keep it here. Good afternoon, everybody. This is Ava. She's 16 years old. Selamat sore semuanya, biarkan saya letakkan di sini. Selamat sore semuanya, ini adalah Eva dan ia berumur 16 tahun. An age where girls should be enjoying their innocence and joys of their youth. But she, at such a tender age, understands the importance of being a voice for her peers, an advocate for young girls and women around the world who may not have the opportunities that us sitting over here have. So receiving this honor from a hero like her makes this so much more exceptional. So thank you. Umur di mana seorang anak perempuan yang masih menikmati masa muda mereka, masih menikmati kebahagiaan di masa muda mereka, tetapi di umurnya yang sangat muda, ia sebegitu memahami betapa pentingnya untuk menjadi suara bagi rekan-rekannya dan mengadvokasi gadis-gadis muda dan seluruh wanita di dunia yang mungkin tidak memiliki kesempatan yang sama seperti kita yang duduk di sini, dan jadi menerima kehormatan ini membuat saya merasa sangat luar biasa. Terima kasih. Good afternoon, and thank you, and wow, I am so privileged and so honored to be sharing this afternoon with all of you and these incredibly amazing women that are being honored today. I'd like to extend my congratulations to each one of you, Octavia, Michelle, Kelly, Patty, and all 50 women that have been included in the Impact Report. Selamat siang semuanya dan terima kasih. Saya sangat merasa terhormat untuk berbagi di sore ini dan dengan Anda semua wanita luar biasa yang saya hormati, dan saya ingin mengucapkan selamat juga kepada Anda Kelly, kepada Anda Octavia, Michelle, Kelly, Patty, dan seluruh 50 wanita yang telah dimasukkan dalam lamporan dampak. Your achievements not just inspire me, but also so many others to work harder, to be better, and to make a dent wherever we can. So I'm very, very proud to be standing alongside of you. So in life, you know, there are moments when you stop and ask yourself, how did I get here? Like, why am I standing here? Well, this is definitely one of those moments for me. Pencapaian Anda bukan hanya menginspirasi saya, tetapi juga menginspirasi semua orang untuk selalu bekerja lebih keras lagi dan bisa menaklukkan apapun dan dimanapun kita bisa. Jadi saya sangat bangga untuk berdiri di sini. Dalam hidup pasti ada momen di mana kita berhenti dan bertanya kepada diri kita, bagaimana kita bisa berada di sini dan mengapa kita bisa berdiri di sini. Dan disinilah dengan baik dan jelas merupakan salah satu momen bagi saya. And I find myself going back to the beginning, back to my roots. I was born to incredible parents, amazing parents who served as doctors in the Indian Army. I was the firstborn, and as far back as I can remember, I made my parents very proud and happy 99% of the time. Dan ketika saya mengingat di masa lalu di mana saya dilahirkan dari orang tua yang begitu luar biasa, mereka adalah dokter yang melayani angkatan darat di India, dan saya adalah anak pertama, dan sejauh yang saya ingat saya membuat orang tua saya bangga 99% setiap waktu pada saat itu. Okay, slight exaggerations of personal
achievements are allowed from time to time, don't you think? Baik, mungkin sedikit melebih-lebihkan pencapaian diri sendiri, mungkin diperbolehkan, gitu kan? My brother was born a few years later, and even then, nothing changed for me. We were both given equal opportunities, and I want to emphasize this. I want to really emphasize this for you because I don't think a lot of people might understand that being equal might seem very normal. But where I come from, India, and a lot of developing countries around the world, more often than not, this is an exception. It's actually a privilege. Oke. Eh, Setelah beberapa tahun kemudian, adik saya pun lahir. Adik laki-laki saya pun lahir. Dan saya merasa tidak ada yang berubah. Kami memiliki kesempatan yang sama. Dan ini adalah hal yang ingin saya tekankan untuk Anda semua, karena saya berpikir bahwa untuk menjadi setara itu adalah hal yang normal, dan saya berpikir semua orang mengerti itu. Tetapi saya berasal dari India, dan banyak negara berkembang di seluruh dunia juga lebih sering tidak mengerti adanya kesetaraan itu. Kecuali sekarang, ini adalah hak yang istimewa. My first experience of the glaring disparity between boys and girls came at a very, very young age. I grew up in a middle-class family with extremely philanthropic parents who constantly reminded me and my brother how lucky we were and how giving back to those who were less fortunate was not a choice, it was a way of life. Simple. Pengalaman pertama saya yang melihat adanya perbedaan antara laki-laki, anak laki-laki dan perempuan itu sudah terjadi pada saat umur saya yang sangat muda. Saya tumbuh dan keluarga kelas menengah dengan orang tua yang sangat dermawan, dan mereka juga selalu mengingatkan saya dan saudara laki-laki saya bahwa betapa beruntungnya kami, sehingga kami harus selalu berbagi kepada orang yang tidak seberuntung kami. Dan berbagi itu bukanlah suatu pilihan, tapi itu adalah cara untuk hidup. Sesederhana itu. I was 7 or 8 years old when my parents started taking me on these visits in a traveling clinic to developing communities around and villages around the city that we lived in called Bareilly. We were packed into this ambulance, and my parents would provide free medical care to people who couldn't afford it. My job at the age of 8 was assistant pharmacist. Pada saat itu saya berusia 7 atau 8 tahun ketika itu orang tua saya mulai membawa saya ke kunjungan di klinik keliling ke komunitas berkembang di sekitar desa-desa, di sekitar kota tempat tinggal kami, dan itu disebut dengan Bareilly. Pada saat itu kami naik ambulan, dan orang tua saya akan memberikan perawatan media gratis kepada orang-orang yang tidak mampu. Pada saat itu pada usia 8 tahun itu, saya bekerja sebagai asisten apoteker. So I would count all the medicines, put them in an envelope, and give it out to patients. And I really took my job very seriously, very seriously. But the more I went on these expeditions, the more I began to notice the simplest things that distinguished a boy from a girl or a man from a woman. Jadi pada saat itu saya menghitung semua obat dan memasukkannya ke dalam amplop yang akan dibagikan kepada pasien pada saat itu. Tapi semakin saya sering melakukan ekspedisi ini, saya mulai memperhatikan bahwa ada hal-hal sederhana yang membedakan antara seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, ataupun membedakan wanita dan juga pria. For example, girls were pulled out of school when they hit puberty because they were considered ready for marriage and babies. That's 12 and 13, while boys still enjoyed their childhood. Or basic human rights such as healthcare were denied just because they were women. Contohnya,
anak perempuan yang sudah berumur 12 dan 13 tahun dikeluarkan dari sekolah pada saat mereka sudah mencapai pubertas karena mereka dianggap sudah siap untuk menikah dan juga memiliki anak. Tetapi anak laki-laki masih menikmati masa kanak-kanak mereka. Bahkan hak asasi manusia seperti perawatan kesehatan juga ditolak karena mereka adalah perempuan. Let's call this whole experience trigger number 1 for me. Fast forward a few years and many, many triggers in between. Like a producer director, for example, early on in my career, I must have been about 18 or 19, telling me that if I didn't agree to the ridiculous terms or painfully low salary in his movie, that he would just replace me. Because girls are replaceable in the entertainment business. Oke, biarkan saya sebut ini adalah masalah nomor 1 bagi pengalaman saya. Lalu ada pengalaman yang lain, diantaranya seperti produser dan sutradara misalnya. Pada di awal karir saya berusia 18 atau 19 tahun pada saat itu. Mereka mengatakan kepada saya jika saya tidak mengikuti atau melakukan persyaratan konyol dari mereka dan juga menerima gaji yang sangat rendah pada filmnya, saya akan digantikan karena perempuan dapat diganti dalam bisnis hiburan. That was a memorable one. Made me decide to make myself irreplaceable. But I think what really moved the needle for me and ultimately led me to create the Priyanka Chopra Foundation for Health and Education and around the same time partner with UNICEF was an encounter with my housekeeper's daughter. About 12 years ago, I came home from set early one day and she was sitting in my library reading a book. And she must have been 8 or 9 years old and I knew she loved reading. So I asked her, I was like, it's a weekday, why aren't you in school? And she said, oh, I don't go to school anymore. Dan itu adalah satu kenangan yang tidak bisa saya lupakan. Maka dari itu saya memutuskan saya ingin menjadi wanita yang tak tergantikan. Maka dari itu saya pikir saya harus membuat pergerakan dan akhirnya membawa saya untuk membuat Yayasan Priyanka Chopra untuk perempuan, untuk kesehatan dan pendidikan bagi perempuan, dan pada waktu yang sama juga bermitra dengan UNICEF. Ada suatu hari saya bertemu dengan anak perempuan pengurus rumah tangga saya. Dia berusia sekitar 12 tahun. Dan pada saat itu kami sedang membaca buku bersama di perpustakaan. Saya juga tahu bahwa anak perempuan ini sangat suka membaca. Dan karena itu adalah hari biasa, maka dari itu saya bertanya kepadanya kenapa ia tidak sekolah. So I went and asked her mother, and I said, why isn't she in school? And her mom said that her family couldn't afford to send her and her brothers to school, so they chose the boys. The reason, she would eventually get married and it would be a waste of money. Dan dia berkata bahwa dia sudah tidak sekolah lagi. Maka dari itu saya bertanya kepada ibunya, kenapa dia tidak sekolah? Lalu ibunya mengatakan bahwa keluarganya tidak mampu membiayai anaknya untuk sekolah, tapi ia bisa membiayai anak laki-lakinya dengan alasan bahwa anak perempuannya itu sudah siap untuk menikah dan itu akan membuang-buang uang. I was completely blown, and it shook me to my core. Eventually, I decided to cover the cost of her education so that she could continue to learn, because education is a basic human right. Saya benar-benar terkejut pada saat itu, bahkan sampai sekarang saya masih mengingatnya. Maka dari itu saya memutuskan untuk membiayai anak perempuan ini untuk melanjutkan sekolahnya, agar ia terus belajar. Karena bagi saya pendidikan itu adalah hak asasi manusia. And a huge necessity, especially today. From that point on, I was determined to make a difference in as many children's lives as I could, in whatever big or small way that I could contribute.
There's a really, really beautiful quote that I read recently, and I think it's absolutely appropriate to say, explain what I'm trying to say today. Eh, dan kebutuhan besar terutama hari ini, sejak saat itu saya bertekad untuk seberapapun yang saya dapat, besar atau kecil pun pendapatan yang saya dapat, saya akan sumbangkan kepada para wanita yang membutuhkan. Ada kutipan yang sangat indah yang saya baca baru-baru ini, dan saya pikir ini adalah momen yang tepat untuk mengatakan dan menjelaskannya kepada kalian semua. The hand that rocks the cradle, the procreator, the mother of tomorrow, a woman shapes the destiny of civilization. Such is the tragic irony of fate that a beautiful creation such as a girl child is today one of the gravest concerns facing humanity. Tangan yang mengayun buayan, prokreator, ibu masa depan, seorang wanita yang membentuk takdir peradaban. Begitulah ironi nasib tragis bahwa ciptaan yang indah seperti perempuan hari ini adalah salah satu keprihatinan yang paling serius yang dihadapi umat manusia. Girls have the power to change the world. It is a fact, and yet today, girls are more likely than boys never to set foot in a classroom, despite of all the efforts and progress made over the last 2 decades. I'm just going to give you a stat, more than 15 million girls of primary school age will never learn how to read or write, compared to 10 million boys. Perempuan memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, dan itu fakta. Namun saat ini anak perempuan bahkan banyak yang tidak bisa menginjakkan kakinya di sekolah untuk belajar. Bahkan itu sudah dibuat selama 2 dekade terakhir. Lebih dari yang saya tahu, bahwa ada tumpukan 15 juta anak perempuan usia sekolah dasar tidak pernah belajar membaca dan menulis dibandingkan dengan 10 juta anak laki-laki. Primary school, it's the beginning of our future. Over the last 11 years, I have witnessed firsthand the incredible work that UNICEF does for children around the world, especially victims and survivors of child marriage, displacement, war, sexual violence. But there is still so much work to do. And for me, that is the fuel to my fire. The reason I'm so committed to this cause, and that is where my passion stems from, because I know that a girl's education not just empowers families, but communities and economies. A result of her education, we all do better. Sekolah dasar adalah awal dari masa depan kita. Selama 11 tahun terakhir, saya telah menyaksikan secara langsung pekerjaan yang luar biasa yang dilakukan oleh UNICEF untuk anak-anak di seluruh dunia, terutama para korban penyintas perang, perpindahan, perkawinan anak, kekerasan seksual. Tetapi masih banyak juga pekerjaan yang harus dilakukan, dan bagi saya itu adalah bahan bakar untuk api saya, merupakan alasan saya, maka dari itu saya sangat berkomitmen untuk tujuan ini. Dari situlah hasrat saya berasal, karena saya tahu bahwa pendidikan anak perempuan itu bukan hanya memberdayakan keluarga, tetapi juga masyarakat dan ekonomi. Dan hasil dari pendidikannya yang kita semua lakukan tentu saja akan lebih baik. It's just as simple as that. Sesederhana itu. As entertainers and influencers sitting in this room, I feel that it's our social responsibility to be a voice for the voiceless, which is why I applaud each and every woman in this room for being such a badass. Sebagai penghibur dan influencer yang duduk di sini, saya merasa bahwa kita semua memiliki tanggung jawab sosial untuk menjadi suara bagi mereka yang tidak bersuara. Itulah sebabnya saya memuji setiap wanita yang ada di sini, karena kalian sungguh luar biasa.
for using your platform and your voice to contribute to change, and for ensuring that there is not even one lost generation as long as we are alive. I'd like to thank Variety and all of you for encouraging me and all of us in this room to keep going and fighting on. Thank you so much. Kalian sungguh luar biasa karena menggunakan platform dan suara kalian untuk berkontribusi pada perubahan dan untuk memastikan bahwa tidak ada satu generasi pun yang kurang selama kita hidup. Saya ingin berterima kasih kepada kalian semua karena telah mendukung saya dan kita semua di ruangan ini untuk terus maju berjuang. Terima kasih banyak.